Selamat siang, apa kabar rekan-rekan para tani dan tani ternak dimanapun berada di seluruh Indonesia dan di seluruh alam semesta yang indah ini. Sudah lama saya tidak membahas masalah bebek, terutama bebek petelur ya, karena seperti rekan-rekan ketahui, saya ini sebenarnya adalah petani bebek petelur. Ini di belakang saya sebenarnya bekas kandang yang kemarin roboh ya, roboh rata kena angin. Kali ini saya mau berbagi aja kepada rekan-rekan ya, wah mungkin sebagian besar dari kita atau sebagian besar dari rekan-rekan itu menganggap atau mengetahui bahwa bebek itu adalah termasuk salah satu jenis unggas air. Itu tidak sepenuhnya betul atau tidak sepenuhnya benar ya. Kalau bebek itu kita pelihara secara tradisional atau sistem kletekan, itu bebek mungkin bisa kita pelihara di daerah-daerah yang berawa atau berair gitulah ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau fokus memelihara bebek untuk kita besarkan, untuk kita ambil produksi telurnya, bebek itu tidak baik kalau ditaruh di daerah yang banyak air. Apalagi sekarang dengan adanya dengan teknologi atau dengan petani-petani modern sekarang yang memelihara bebek dengan cara sistem intensif, yaitu bebek ditaruh dalam satu lingkungan atau dalam satu kandang yang pure, tidak ada air. Air itu tersedia hanya untuk air minum. Saya mau bercerita begini aja. Intinya kayak gini, bebek itu adalah unggas air, tetapi musuh terbesar dari bebek itu adalah air. Karena apa? Jika kita memelihara bebek terlalu banyak atau sering bermain di air, saya pastikan produksi telurnya pasti akan sedikit atau berkurang. Jika kita berbicara untuk pemeliharaan bebek secara modern, secara intensif itu ya, yang disatukan dalam satu kandang, dalam satu koloni, maka ketika bebek itu terlalu banyak bermain dengan air, pertama pasti produksi telur kalau dia sedang bertelur pasti berkurang. Yang kedua, bebek itu akan stres. Karena apa? Ketika bebek itu bulunya basah atau istilahnya lepek, udah saya pastikan dia itu akan nggak akan bertelur. Begitu juga ketika lokasi kandang. Ketika di dalam kandang itu bebek itu menghendaki itu lokasinya itu, kandangnya itu kering. Jadi kalau sampai becek yang lembab pun, dia itu biasanya nggak akan bertelur dan ini akan rentan terkena penyakit. Jadi saya sarankan lah ya, atau saya berbagi pada rekan-rekan itu, kalau kita mau serius memelihara bebek, terutama bebek petelur ataupun bebek pedaging pun, bahwa bebek itu adalah jenis unggas air, tapi musuh terbesarnya adalah air. Jadi kalau kita memelihara bebek ya secara serius untuk kita hasilkan produksi telurnya, maka air yang harus tersedia 1 kali 24 jam itu adalah air minum. Dan itu kita harus pisahkan, jangan berada di tengah-tengah lokasi kandang, karena nanti akibatnya kalau air itu ditaruh di tengah kandang maka akan dipakai untuk bermain. Dan bebek kalau terlalu banyak bermain, udah pasti nggak akan, produksi telurnya nggak akan bagus, dan juga biasanya akan stres juga. Nah, jadi saran saya lah ya kayak gitu ya rekan-rekan, bahwa jadi kalau kita memelihara bebek secara serius itu ya, pertama kita harus memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua, kita harus punya kandang itu harus kandang kering ya. Jadi air minum itu ya cukup dengan talang. Kalau saya itu air minum itu saya memakai dengan talang air yang plastik itu. Ada juga rekan-rekan yang memakai paralon yang 4 in yang besar itu, yang dipotong lah itu. Jadi itu pun ditaruhnya di luar kandang. Jadi di dalam kandang dikasih sekat dari bambu sehingga kepala bebek bisa minum. Jadi sebenarnya emang ya mungkin kalau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memelihara bebek secara tradisional, yang misalkan di angon gitu ya, itu mungkin lebih banyak di sawah yang banyak airnya, itu betul. Tapi
apa ya, kalau bebek yang untuk produksi bebek kalau dipelihara secara diangon atau diumbar, paling mentok itu paling banyak produksi telurnya itu ketika musim panen. Ketika musim panen oke lah, digiring ke sawah di daerah yang banyak berair, bebek cari makan. Tapi produksi telurnya itu paling mentok itu antara 120 hingga 150. Berbeda dengan bebek yang kita pelihara secara intensif, yaitu di dalam kandang full dengan kita sediakan makanan, itu produksi telurnya itu rata-rata bisa 200 hingga 240 butir per ekor per tahun. Jadi selisihnya jauh sekali. Karena apa? Karena saya juga pernah mengalami dua-duanya. Jadi memelihara bebek itu kalau kita mau serius pelihara bebek secara intensif, itu hasil pertama kita mengurangi tenaga kita. Coba kalau misalkan kita punya pelihara bebek di dalam satu kandang, kan kita cuma kasih makan pagi dan sore. Tapi kalau kita punya bebek harus diangon, itu kan harus dijaga terus. Takutnya kita ke sawah orang yang belum panen atau ke pembibitan, nanti kita akan terjadi masalah. Atau juga mungkin kalau ada daerah atau sawah yang habis disemprot, itu nanti kita akan mengalami kerugian, mungkin bebek kita akhirnya keracunan, kan kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu kayaknya kalau untuk pemeliharaan bebek secara tradisional, yaitu dengan cara umbaran, itu kayaknya udah mulai ditinggalkan lah. Kalau sekarang saya percayalah rekan-rekan itu udah mulai memelihara bebek, udah berpikir ke sistem intensif. Karena bebek itu apa ya, telurnya itu harganya itu hampir setiap tahun naik terus. Berbeda dengan telur ayam itu yang harganya selalu naik turun. Kalau untuk bebek itu harganya hampir naik terus. Kalau telur ayam itu harga telurnya itu per kilo. Kalau telur bebek itu harganya adalah per butir. Kalau sekarang itu rata-rata per butir dari petani harganya antara 2000 hingga 2200 rupiah per butir. Berbandingkan dengan telur ayam yang harganya kadang naik kadang turun itu. Kalau untuk bebek itu stabil terus, harga bebek pun ketika afkir pun harganya stabil. Kalau misalkan dulu saya beli bebek yang terakhir ini harganya itu 65, ketika saya afkir saya jual 55. Jadi masih lumayan lah ya. Tapi ya itu tadi, kita harus memelihara bebek itu dengan perencanaan yang matang. Dan juga pada rekan-rekan bahwa bebek itu emang unggas air, tapi musuh terbesarnya adalah air. Karena kalau bebek sering bermain di air, udah pasti akan produksi telurnya pasti akan menurun. Terus juga ketika bebek ini masih anakan, kalau sering terkena air maka akan resiko kematian akan tinggi karena karena kedinginan. Oke, begitu aja ya rekan-rekan. Terima kasih, salam berbagi, salam tani Indonesia.